Besti, rentetan kasus kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku menjadi persoalan yang tak kunjung usai. Tak cuma kejahatan ringan, tindakan keji pun tega mereka lakukan. Padahal, baik pelaku maupun korban sama-sama masih di bawah umur. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat selama periode 2016 hingga 2020, ada 655 anak yang harus berhadapan dengan hukum karena menjadi pelaku kekerasan. Rinciannya, 506 anak melakukan kekerasan fisik dan 149 anak melakukan kekerasan psikis. Lantas apa penyebabnya? Pertama tentu ini yang harus menjadi fokus utama nih adalah peran orang tua yang hilang. Karena bukan dari kita berbicara level mana atau pendidikannya apa, tetapi ini bisa terjadi di semua level dan pendidikan. Jika seorang anak tidak mendapatkan kasih sayang dan peran orang tua yang cukup, maka anak bisa menjadi hal yang sangat negatif. Besti, pada dasarnya anak-anak akan mengamati kejadian atau tindakan-tindakan yang terjadi di sekitar mereka, kemudian menerapkan perilaku itu dalam kehidupannya, tidak peduli apakah itu benar atau salah. Maka, sudah menjadi tugas orang tua untuk selalu mengawasi anak-anak dan mengedukasi mereka soal nilai moral dalam hidup. Ajarkan kebaikan untuk dirinya sendiri dan juga bagi sesama. Lalu, bagaimanakah caranya? Yang pertama, yang pastinya agama ya. Kalau tidak didasarin dengan agama itu akan susah. Dan yang kedua dari orang tuanya, dari keluarga terdekat. Kalau saya mendidik anak ya, biarpun pertama sesuai agama ya, biarpun ada sedikit kebebasannya, namanya anak kan nggak bisa dikekang ya Mbak ya. Jadi semakin dikekang nanti takutnya anaknya bandel di luar gitu, yang saya takutin. Nah Besti, kontrol orang tua memang sangat diperlukan, apalagi saat anak tengah berada dalam masa pencarian jati diri. Karena sebenarnya, faktor paling utama dari fenomena ini adalah kurangnya perhatian dari orang tua. Karenanya, mulai sekarang para orang tua harus lebih waspada dan selalu mengawasi kegiatan sekaligus lingkungan anak mereka, Besti. Ada waktunya orang tua berbicara, ada waktunya orang tua mendengarkan. Karena anak juga punya keinginan loh, apalagi anak sekarang itu seneng banget didengerin, beneran deh. Coba banyakin waktu untuk ngobrol sama anak-anak gitu. Misalnya kalau cuma bisa ketemunya weekend karena sehari-hari orang tuanya bekerja, ya udah di weekend tapi 2 jam, 3 jam quality time lah. Gadgetnya masing-masing taruh, ngobrol bareng-bareng. Yes, Besti, keluarga memang memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak, membangun komunikasi yang baik dengan anak, menaruh rasa empati pada kondisi hati anak, dan memberikan validasi serta apresiasi terhadap pencapaian anak dalam hal kecil sekalipun, ternyata bisa menjadi langkah preventif bagi anak untuk melakukan kejahatan. Orang tua harus mau tahu anak tuh main sama siapa, kenal sama temen-temennya, kenal sama lingkungannya. Bukan menginterogasi, tapi kita harus tahu karena lingkungan itu mempengaruhi banget untuk anak-anak usia-usia remaja tadi gitu. Perilaku anak sudah jelas merupakan refleksi dari lingkungan sekitar. Makanya, melakukan seleksi dalam berteman dapat menjadi salah satu faktor penting agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah.